Pak Dance, dengarkan Pak Dance. Saya menghormati Anda berhubungan dengan umur Anda yang jauh lebih tua daripada saya. Di dalam Bible dikatakan, berilah hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, saya pegang itu ajaran di Bible saya itu. Nah, sekarang saya minta pandangan Anda bahwa api ya yang diwakili Juma mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu dan Pauluslah yang merubah-rubah ajaran agama Kristen. Pertanyaan saya, pernahkah Allah dan Muhammad mengatakan seperti yang dikatakan Juma? Pernah atau tidak pernah? Gini, saya bacakan ya, saya bacakan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Mau mendengar? Iya, dijawab dulu, pernah atau tidak pernah? Saya bacakan itu menjawab apa yang Anda katakan. Silakan, silakan. Ya, oke ya. Tenang dulu situ. Nah, kita pakai waktu aja Dance. Coba di Pak Dance. Biar nggak rebut-rebutan waktu kita. Silakan diterima itu, biar ada waktu kita. Ganti-gantian bicaranya. Silakan diterima, biar kita pakai waktu. Jadi ada waktu, nggak saling potong, nggak saling tunggu. Ayo, silakan. Sebentar. Sabar. Makasih yang kasih bebek. Waduh, lama ini. Pak Dance pakai waktu aja. Kalau nggak pakai waktu nanti Anda setahun Anda nyari itu nanti. Terima, biar ada jamnya. Saya kasih waktu 5 menit, Anda kasih saya 5 menit. Oke. Coba dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Silakan. Ya. Ali Imran 64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jadi di sini umat Muslim itu khusus api berhak ya berbicara kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah baik Yahudi dan Kristen yang memiliki paham ya berdasarkan teks asli ya. Apa yang dikatakan di sana? Kita memiliki satu pegangan. Apa yang dimaksud satu pegangan itu? Yakni satu Tuhan saja. Karena pada kalimat berikutnya disebutkan ya bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Sudah belum? Belum. Wah, makanya pakai waktu aja. Anda ngomong terus nanti terima aja itu waktunya, biar pakai waktu. Saya sudah terima tadi. Mana? Ini. Sudah. Oke, 5 menit Anda ya. Oke, silakan. 5 menit. Ya. Habiskan 5 menit. Saya sudah katakan tadi ya, bahwa berdasarkan Ali Imran ya 64 ini, bahwa Muslim berhak ya berbicara kepada non Muslim apabila ya ada ungkapan bahwa ya Allah itu lebih dari satu. Di sini disebutkan biarlah di antara kamu dan kami ya memiliki satu sesembahan saja ya, yakni Allah, tiada lain selain Dia, dan jangan kamu menyekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini disebutkan pada Ali Imran, sekali lagi pada Ali Imran ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Muslim itu berhak berbicara kepada
ya, non Muslim, seperti disebutkan di sini, ya, ahli kitab. Sekali lagi saya katakan, ahli kitab itu adalah, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang, ya, memiliki paham sesuai dengan teks asli. Nah, dengan adanya ini, lembaga apa, ya, yang berwenang, yang memiliki badan hukum untuk memberikan klarifikasi, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang telah menyalahi, ya, kaidah dalam Bible itu, ya, apologet Islam atau API ada secara individual, ya, yang tidak mendaftarkan diri sebagai API, tetapi API yang dipimpin oleh Bang Suma itu badan resmi untuk membela Islam. Apabila, ya, doktrinnya itu dibengkokkan, misalnya, ya, misalnya di dalam Al-Quran itu, ya, disebutkan bahwa Isa adalah utusan Allah. Jadi sekali lagi, Isa adalah utusan Allah, ya, dan Isa sendiri yang saya yakini adalah Yesus. Dia menyampaikan, ya, pada Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu, mengakui satu-satunya, ya, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Jadi ketika ada tokoh siapapun yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan lebih dari satu, maka kami sebagai Muslim, ya, berhak mengklarifikasikan, berhak menyampaikan ini. Itulah sebabnya, ya, apologet, ya, Islam itu tampil. Sekali lagi, apologet Islam itu bukan berarti, ya, menyala-nyalakan doktrin Anda jika Anda, ya, lurus, jika Anda berdasarkan kitab suci Anda. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda, ya, apa yang saya sebutkan tadi, ya. Oke, yang ke Anissa 171. Ya, oke, ini saya bacakan, ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa, putra Maryam, itu adalah utusan Allah. Jadi di sini disebutkan putra Maryam utusan Allah. Kalau dia disebut utusan Allah, berarti ada yang mengutus. Nah, habis Pak Dance, habis. Ya, makanya kalau diskusi itu dipersiapkan dulu Pak Dance. Ya, saya 5 menit, ya. Saya 5 menit, ya. Scroll, saya tidak ada. Oke, sekarang saya 5 menit, ya. Tiba-tiba muncul. Ya, silakan. Ya, saya 5 menit. Diterima dulu waktunya, biar kita pakai waktu 5 menit. Oke. Baik, saya pikir tadi Pak Dance ini mau jawab apa yang saya tanya. Ya, boleh. Yang saya tanya tadi apa? Jangan-jangan Pak Dance nggak tahu. Yang saya tanya tadi adalah mengenai organisasi API menghujat agama Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Yang saya tanya apa tadi Pak Dance? Si API kan bilang, yang diwakili oleh Juma bilang, bahwa Paulus adalah orang yang merupakan pengubah-ngubah ajaran agama Kristen. Bahwa Paulus adalah rasul palsu. Saya tanya tadi sama Pak Dance, ada nggak Allah dan Muhammad pernah ngomong gitu?
Ternyata ditunjukin malah kitab lain, ayat lain. Pak Dance, ini waktu saya. Ini waktu saya. Tadi Anda ngomong saya diam. Silakan. Inilah adab kalian itu tidak ada. Tadi Anda ngomong saya diam. Jadi dengarkan. Ya. Saya pikir Anda tadi tunjuk ayat itu. Ternyata inilah kualitas kalian. Makanya saya bilang kurang-kuranginlah benturin kepala ke lantai aspal. Sekarang udah pindah ke aspal benturinya. Karena sekarang sudah senang benturinya ke aspal. Ganggu orang jalan. Ya. Nah, sekarang begini, Pak Dance. Saya minta sama Pak Dance nanti di waktu yang berikutnya, tolong tunjuk ayat di Quran maupun di hadis yang bilang bahwasanya Pauluslah yang telah merubah-rubah ajaran Kristen. Bahwasanya Paulus itu adalah rasul palsu. Saya minta itu. Tunjuk ayatnya. Kalau ada Muslim yang bisa nunjuk ayat itu, maka saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Ya, kalau ada yang bisa tunjuk itu. Makanya saya bilang bahwa Api, si Juma dan kawan-kawan sudah menghujat Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Sedangkan Allah dan Muhammad aja nggak ngomong gitu. Begitu lancangnya kalian mendahului Allah. Sedangkan dia nggak pernah ngomong seperti itu. Bagaimana mungkin Allah dan Muhammad lupa ngomong bahwa Pauluslah yang merubah-rubah itu. Bahwa Pauluslah biang keladinya, bahwa Pauluslah rasul palsu. Masa 22 tahun, 22 bulan, 22 hari dia hidup lupa ngomong itu? Kok bisa-bisanya? Tega. Di mana wajah Pak Dance, di mana? Sudah mulai malu, takut. Ini udah takut dia, teman-teman. Takut dia. Malu dan takut dia sudahan. Nah, kemudian Anda bilang bahwa ini adalah ajakan kepada ahli kitab. Marilah kita kepada satu kalimat. Dan ya, tolong ya, kalau ngomong itu harus konsisten. Di dalam Quranmu, yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu siapa? Kalau kau bilang ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen, berarti yang kenal Kristen itu, yang kenal Muhammad itu Yahudi dan Kristen. Kok kalian sok-sok kenal Muhammad? Masalahnya kalian itu di satu sisi mengklaim, tapi di sisi lain babak belur. Ya, kalian itu sama seperti makan mata kail. Tahu makan mata kail? Ikan yang seperti makan mata kail. Tak dimakan menggoda, dimakan kena. Itu. Kau bilang bahwasanya ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen. Putar lagi rekamannya, putar. Tapi kalau kamu konsisten, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Yang kenal Muhammad seperti anak sendiri orang Yahudi dan Kristen, tapi kau belajar tentang Muhammad dari orang yang bukan Yahudi dan Kristen, jadilah kau cesat. Karena apa? Kau kenal Muhammad bukan dari orang Yahudi dan Kristen yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Masa kau malah tanya Adi Hidayat? Gimana? Kau tanya sama Juma? Tanya sama ahli kitab Yahudi dan Kristen. Tanya Edis TV tentang Muhammad, biar ku tahu, biar ku jelaskan kau siapa Muhammad itu. Konsisten. Jangan, kalau begitu ini ayat ini harus dibuang ini. Jangan dibilang Muhammad yang kenal Muhammad. Yang kenal Muhammad itu umat muslim, bukan ahli kitab ya. Pokoknya apa yang kalian klaim itu juga yang ku pakai buat nampol muka kalian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari.